Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Masih ada sponsornya. Ini adalah Real Food Sporte. Ada yang Real Pro, mana? Real Pro sama Real Meal. Nah, kalau kami minum yang Real Pro ini untuk otot. Ya? Tapi sakit kakinya. Otot. Oh, udah sembuh, udah sembuh. Udah sembuh. Gara-gara itu juga? Oh enggak, gara-gara workoutnya. Oh. Tapi berkat minum ini, itu mempercepat apa istilahnya, Cid? Pemulihan otot yang sakit-sakit pas olahraga bisa gitu gitu loh. ya? Bisa. Jadi cepet keker nanti, lihat ya. Lihat ya. Tuh. Ini protein tinggi 25 gram. Beli. Biar dia bisa sponsor lagi. Berita pertama, Honda WRV atau WRV. Ada varian transmisi yang manual. Aduh, kok asik sih? Ya asik lah. Kenapa Yang asik? nggak suka sama CVT. Oh iya, CVT masalahnya ya. Gearbox CVT. Gearbox CVT. Jadi HPM atau Honda Prospect Motor mengumumkan kehadiran varian baru WRV pada 18 Mei 2023 kemarin. Tambahan varian ini khusus untuk tipe yang terendahnya saja, WRV yang E dalam transmisi manual 6 speed. 6 speed loh. Secara penampilan tidak ada yang berbeda dengan WRV E lainnya. Velgnya 16 inch, lampu-lampu masih halogen. Itu untuk varian yang paling bawah ya. Mesinnya masih sama seperti WRV yang lain, 1500 cc DWC VTEC. Dan tenaga maksimumnya masih 119 horsepower di 6600 rpm dan torsi maksimal 145 Nm pada 4300 rpm. Harganya, nah ini harganya. WRV E manual transmission adalah 269.400.000 on the road Jakarta. Ini mungkin untuk orang yang nggak suka CVT tadi ya, jadi ini lebih terasa gitu kalau manual. Cuma ya masalahnya zaman sekarang ya, masa pakai manual ya. Mobil yang nggak spesial amat, nggak kenceng amat, ya Matic. Bahkan kalau yang CVT itu pasti lebih irit. Nah makanya kami milih Subaru tuh yang Matic. Karena kalau secara kekencengan bukan yang 300 horsepower ke atas yang wah gitu. Om Fitra diomongin. Om Fit, enggak ngomongin dia. Beda Om Fit. Kami ngambil yang paling mahal, Bung Fitra ngambil yang paling murah. Oke, berita selanjutnya, Toyota, Daihatsu, dan Suzuki bikin mobil bersama. Ini aneh nih. Ya, Toyota, Daihatsu bikin bersama sih nggak aneh. Suzuki juga ikutan tuh loh. Iya, makanya. Suzuki ada saham Toyota juga di dalamnya. Ada. Hah? Ada ya? Oh, mereka berafiliasi untuk bikin mobil kecil. Ya. Toyota, Daihatsu, Suzuki mengumumkan kerjasama membuat mobil listrik di KTT G7 Hiroshima, Jepang. Hiroshima udah jadi lagi ya? Cepat juga ya? Ketiganya menghasilkan mobil komersial listrik berbentuk van kecil yang dipamerkan di KTT tersebut. Bentuknya seperti ini. Oh, Grand Max? Bukan? Himax, ya, Himax. Ini kayak Himax minivan ya. Tapi versi K-Car tentunya. Oke, tapi lupakan kalau K-Car masuk Indonesia, lupakan. Yang masuk paling importir umum. Mahal banget nanti jadinya. Kenapa harus K-Car? Kenapa tidak van yang lebih proporsional sekalian? Alasannya, K-Car itu lebih murah untuk diproduksi kalau Jepang. Karena biaya produksi bisa ditekan, harga jualnya juga lebih murah karena di Jepang. Pajaknya lebih dispesialkan. Ya. Terjangkau untuk pasar yang lebih luas, terutama di Jepang lagi. Di negara lain, nggak ada urusannya. Masuk sini K-Car, importir umum, mahal. Meski serupa, tapi punya nama berbeda. Itu Suzuki Every, Daihatsu Hijet, dan Toyota Pixis. Aneh banget namanya. Pixis. Jadi Suzuki dan Daihatsu memang sudah dikenal sebagai ahlinya K-Car di Jepang. Makanya desain dan pembangunannya dikerjakan oleh mereka. Toyota menggerak sistem penggerak listriknya seperti teknologi baterai dan motor listrik dan lain-lainnya. Nah, spesifikasinya masih rahasia, tapi mobil ini menggunakan platform DNGA dari Daihatsu New Global Architecture. Jarak tempuhnya dikatakan mobil ini adalah 200 km, kayak Wuling REV yang standard range atau mini elektrik. Series juga ya? Iya, series gitu. Pengen meses.
Toyota Alphard baru mulai terlihat. Ini terlihat atau terimpit? Terintip. Coba gambarnya kayak gimana? Pakai ini kamuflase. Itu kaca belakangnya gitu ya. Pesen lah ini ya. Toyota kedapatan sedang menguji Alphard dan Velfire terbaru di Jepang. Meski masih tertutup kamuflase, tapi kurang lebih bisa terlihat mukanya seperti apa, lebih ganteng kayaknya. Keduanya mempertahankan ciri khas berupa grill yang besar, lebar, hampir selebar mukanya. Jadi muka grill semua. Itu biasa tuh Toyota sekarang begitu. Lampu depan desainnya tipis sipit lengkap dengan DRL di sisi atas. Spesifikasi kira-kiranya adalah untuk Alphard mesinnya 2400 cc hybrid dan sudah pakai turbo. Ini hybrid turbo ya nih. Udah hybrid turbo. Alphardnya tentu di Jepang ada yang all wheel drive dengan e-axle di belakang. Jadi tidak pakai kopel dari mesin ke belakang, itu pakai motor listrik. Sementara Velfire yang desainnya dikatakan akan lebih sporty, mempunyai mesin hybrid yang memiliki kemampuan yang disebut dengan dual boost hybrid. Apaan tuh maksudnya ya? Tenaganya 344 horsepower, 300. Nah, Toyota Alphard dan Velfire generasi terbaru ini akan diperkenalkan ke publik pada 6 Juni 2023 nanti. Bentar lagi. Sebentar lagi. Oke. Kita tunggu. Wuling Bingo dipamerkan di PEVS. Bingo. Wuling Bingo adalah mobil listrik hatchback yang cocok untuk konsumen perkotaan. Menurut Wuling, Bingo dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam mobilitas urban. Udah banyak urban sekarang. Sumber tenaganya menggunakan motor listrik berdaya maksimal 50 kW dan torsinya 150 Nm. 50 kW itu sekitar 70-an. 70-an horsepower. Nah, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 100 km per jam. Kok Lebih gede dari Wuling. Ya Wuling RV iya RV kan 40 ngomongnya, cuma dia bisa nyampe 100 Wuling RV. Ini juga 100 tetap sama. Iya, kenapa 100 juga? Tapi yang kecil juga lah ya ini mobil. Bingo tersedia ada 2 pilihan baterai dengan daya tempuh maksimal 203 km dan 333 km. Ini tapi bisa fast charging, nggak seperti REV. Perlu 35 menit untuk mencapai 80% kalau pakai fast charging. Dilengkapi juga dengan fitur-fitur kekinian seperti 2 layar dengan 10,2 inch, sistem operasi Link OS yang katanya canggih, ada keyless entry, remote start, traction control, electronic stability control, dan lain-lain. Dan yang menariknya, Bingo memiliki kemampuan autonomous parking. Bisa parkir sendiri. Tapi tidak tahu apakah fitur-fitur ini nanti akan hadir di versi produksi yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya apakah ini akan dijual di Indonesia? Padahal menariknya yang itu tuh, yang mirip Jimny itu yang Iya, mirip Jimny itu ada Wuling. Iya, katanya platform sama kayak REV tuh. Itu keren tuh. Kenapa Bingo ya? Mendingan yang itu, iya daripada Bingo. Itu pasti diantri-antri orang tuh. Nih ya, Wuling ya, kalau yang mirip Jimny itu dimasukin, itu akan lebih laku daripada Bingo, percaya deh. Oke, berita selanjutnya. Chery Omoda 3 terungkap. Wah. Kemarin 5 ya? Kemarin 5. Ini lebih kecil daripada Omoda 5. Mobil ini sepertinya akan berhadapan dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Dan WRV juga. Chery Omoda 3 panjangnya hanya 4,2 meter, lebarnya 1760 mm, tingginya 1,5 meter plus 7 cm. Wheelbase-nya 2555 mm. Dan untuk perbandingan ya, Race itu lebih pendek sedikit. Lebih pendek sekitar, banyak juga sih, nggak sedikit sih. Berapa tuh? 17 cm. Lampu DRL-nya terlihat saru dengan grill. Lampu utamanya diletakkan di pojokan bumper bersama dengan fog light. Velgnya 17 inch, bannya 205/50. Mudah-mudahan 17 inch juga ya nanti masuk Indonesianya ya. Gitu. Bagian interiornya sangat minimalis. Dan yang digambar ini warna biru. Agak kurang cocok. Tapi nggak apa-apa, itu kan signature-nya dia ya. Iya. Ada layar infotainment dan ada layar instrumen cluster. Jadi instrumen clusternya itu digital. Pengaturan AC-nya pakai tombol fisik, nggak sentuh-sentuh. Ya, jadi pengendalian suhu kabin tidak perlu repot melalui layar atau Lebih enak gitu. lebih enak jauh-jauh kalau bisa dirasa-rasa tuh enak. Yang masih jadi pertanyaan adalah apakah mesinnya sama?
Diperkirakan memakai mesin 4 silinder 1500 cc tanpa turbo. Tenaganya 114 horsepower, torsinya 143 Nm kira-kira ya. Itu kayak Alves tuh berarti ya, saingannya. Bisa jadi kayak, oh ini musuhnya Alves berarti ya? Iya, benar-benar musuh Alves banget ini. Iya. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan pasti ya melalui transmisi CVT. Ya, CVT lagi. Habis ya? Habis berita hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Sobi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Wis, lancar nih. Ya Kalau udah. ada iklan, Tiap hari ngomong gitu. Tiap hari. Gimana gue? Oh iya, cek website motomobinews.id untuk berita-berita macam tadi ya. Kalau di situ pasti lebih lengkap dan terkini. Beli real food, support ya, biar keker. Terima kasih telah menonton. Yeay!